Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita bermajlis kembali untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, keluarga Al-Wajiz, dan untuk menambah wawasan keislaman kita melalui talabul ilmi yang berkaitan dengan mempererat ukhuwah Islamiyah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah antum semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita akan melanjutkan kitab ini, hal-hal yang dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah. Coba diingat-ingat Pak, sampai mana kita dulu? Suudzon sudah, Syekh bin sudah. Ini halaman ini kayaknya Pak, halaman 61 yang paling bawah, ya kan? Ikhwatah itulah yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, ikhwatah, qabla an nantaqila ila sababin akhar li ta'miqi awasiril ukhuwah, uhibbu an taqifa ma'a kalimatin jalilatin li Syekhil Islam yaqulu fa subhanan nashiru ala al-khati'ina janaha satrihi wal kashifu ad-durri alladhi biyadihi aqibatuhu wal mujibu du'ai bi rahmatihi allati bitawfiqi antaqat wal mun'imu qabla al-istihqaqi bi ni'matihi subhanahu.
Ayuhal ikhwah, sebelum kita beranjak berpindah ke sebab lain untuk memperdalam tali ukhuwah Islamiyah, saya ingin kita bersama-sama mencermati atau merenungi atau mendengarkan pernyataan yang indah, yang agung dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, Maha suci Allah yang telah menyebarkan atas orang-orang yang bersalah sayap penutupnya. Maha suci Allah yang maha melebarkan atau menyebarkan bagi orang-orang yang bersalah sayap penutupnya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala maha menutup kesalahan. Pada hakikatnya yang membuka kesalahan itu diri kita sendiri. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menutupnya. Berarti kita sendiri yang membinasakan diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menutup, kita malah membuka. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menyingkap mara bahaya yang di tangannya yang maha mulia akhir dari bahaya itu. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala yang membuka hakikat bahaya, dan akibat dari bahaya itu hanya Allah yang maha tahu. Pada hakikatnya, jika ada suatu bahaya yang sudah dibuka, itu berarti sebetulnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita selamat. Tapi boleh jadi kita sendiri yang membuat bahaya, akhirnya membahayakan diri kita. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang mengabulkan doa dengan rahmatnya, yang dengan taufiknya rahmat itu berbicara. Allah subhanahu wa ta'ala jika mengabulkan doa kita, itu sebetulnya karena kasih sayang Allah kepada kita. Itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala menolong hambanya dengan kasih sayangnya. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala
yang melimpahkan nikmat sebelum kita berhak mendapatkan nikmat itu. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan nikmat sebelum kita tuh berhak mendapatkan nikmat itu. Siapa yang tahu di antara kita bahwa akan ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya? Tidak ada. Dan kita tidak bisa memastikan akan mendapatkan nikmat itu, sebab nikmat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana bacaan wirid setelah salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada orang yang dapat menghalangi apa saja yang Engkau berikan. Ya Allah, tidak ada orang yang dapat memberikan jika Engkau menghalangi. Jadi seorang hamba tidak sepantasnya memastikan seakan-akan dia pasti akan mendapatkan yang dia tuju, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala boleh jadi menghalangi hamba itu dari mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan itu banyak seperti itu, peristiwanya banyak sekali. Atau ada di antara kita yang merasa tidak akan mendapatkan, seakan-akan putus asa tidak akan mendapatkan, karena seakan-akan tidak ada harapan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala maha melimpahkan nikmat sebelum orang itu merasa akan mendapatkan nikmat. Dan banyak yang seperti itu. Tidak sedikit orang yang salah berpikir. Salah berpikir artinya saya pasti dalam tahun depan akan saya kumpulkan seperti ini. Nggak bisa. Ada kan cerita besok mau berbuat kebaikan tetapi sudah selesai kehidupan. Begitu memang sunnatullah. Kata seorang ulama, orang yang miskin itu, orang miskin adalah orang yang sudah tersedia semua sebab-sebab untuk melakukan kebaikan tapi dia tidak melakukannya. Orang yang miskin adalah orang yang sudah tersedia di hadapannya segala sebab untuk melakukan kebaikan namun dia tidak melakukannya. Itu orang yang miskin. Dia nggak punya apa-apa. Karena ada yang begini, orang sedang sebut saja kesusahan, lalu dia berangan-angan, kelak jika saya sudah lapang maka saya akan, itu ucapan yang kurang berguna karena posisinya tidak ada sebab apa? Tidak ada sebab yang memudahkan dia untuk melakukan. Berbeda dengan yang ini. Ini sebab sudah ada semuanya. Sebabnya sudah ada. Tapi enggak dia ambil gitu sebab itu. Akhirnya boleh jadi dia tidak sampai
Makanya permasalahannya bukan permasalahan punya atau tidak punya. Permasalahannya adalah apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita untuk sampai kepada kebaikan dari kepunyaan atau kebaikan dari ketidakpunyaan. Gitu. Disebutkan orang-orang soleh itu mereka tahu bahwa usia ini pendek. Jadi ternyata hanya orang soleh yang tahu bahwa usia itu pendek. Berapa tahun pun, berapa puluh tahun pun, berapa ratus tahun pun, namanya orang soleh akan mengatakan usia pendek. Berarti orang yang tidak soleh akan menganggap bahwa usia itu panjang. Apa memotivasi apa keyakinan orang soleh itu sehingga dia mengatakan usia itu pendek? Nah, itu motivasi untuk apa? Untuk bersegera di dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi orang-orang saleh meyakini seyakin-yakinnya bahwa usia itu pendek, maka mereka akan menuju ayat ini wasari'u, dan bersegeralah menuju ampunan maghfirah Rabbmu dan menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Yang bisa bersegera untuk beramal soleh siapa? Di antaranya orang yang tadi, yang bisa bersegera beramal soleh itu orang soleh. Tetapi orang soleh ini juga membutuhkan penyebab untuk dapat bersegera di dalam amal soleh, yaitu kesehatan. Kesehatan yang tidak didasari dengan kesolehan nampaknya tidak akan mampu untuk sampai kepada amalan. Sehat tapi tidak ada dasar solehnya, itu akan sulit untuk beramal. Makanya harus memahami betul bahwa, meyakini betul bahwa usia ini pendek. Gimana caranya? Itu yang agak berat. Karena boleh jadi ketika ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi ada bisikan setan kepada kita bahwa kamu tidak akan mati kapan? Sekarang. Kamu tidak akan mati besok, kamu tidak akan mati lusa. Itu bisikan yang akan apa? Membuat seseorang lalai di dalam beramal, gitu. Itu bisikan itu wajar. Yang tidak wajar adalah bisikannya ada tapi tidak bisa melawan. Bisikannya ada tapi tidak bisa melawan. Akhirnya terlalaikan. Baik. Subhanah, kam sayyi'atin qad akhfaha hilmuhu hatta dakhalat fi afwihi, wa kam hasanatin dha'afaha fadluhu
hatta 'azumat 'alaiha mujazatuhu. Wa rahimallahu 'abdan waqafa 'ala sahwin aw khata'in min akhihi fa aslahahu 'aziran la 'azila wa munilan la naila falaisal mar'u ba'idan 'anil khata'i illa man waqallahu subhanahu wa ta'ala wa 'asama fala ilaha illallah wa la ma'buda bihaqqin siwa nas'alullah azza wa jalla an yu'allifa baina qulubil muslimin. Maha suci Allah, berapa banyak kesalahan yang telah disembunyikan oleh kelembutannya, sehingga kesalahan tersebut, keburukan tersebut masuk ke dalam maafnya. Artinya sangat banyak sekali kesalahan yang kita lakukan disembunyikan oleh kelembutan Allah, sehingga kesalahan tersebut dimaafkan oleh Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut, maha halim. Halim itu makna yang pas sebetulnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum seorang hamba yang bersalah. Allah tidak segera menghukum seorang hamba yang bersalah, namun memberikan kesempatan untuk memohon ampun. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Selanjutnya, dan berapa kebaikan yang dilipat gandakan oleh karunia-Nya, sehingga kebaikan itu pahalanya menjadi besar, sehingga pahala atau balasan kebaikan itu menjadi besar karena dilipat gandakan oleh karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada kebaikan yang terlewatkan jika kebaikan itu diterima oleh Allah. Yang sedikit dilipat gandakan oleh karunia Allah. Kesalahan diampuni, kebaikan dilipat gandakan. Tinggal bagaimana syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata seorang ulama, kelak di negeri akhirat, setiap manusia, maksudnya setiap muslim, kelak di akhirat setiap muslim akan melihat semua ketaatannya kerdil. Setiap muslim akan melihat ketaatannya dulu di dunia kecil, hina, nggak ada nilainya. Bukan karena seorang muslim dan muslimah itu lalai dan asal-asalan di dalam melaksanakan ketaatan, bukan, tapi dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala maha agung. Sekali lagi, semua ketaatan seorang muslim dan muslimah di dunia
akan dilihat oleh pelakunya kecil, hina, tidak ada gunanya. Menurut dia tidak ada nilainya. Bukan dikarenakan dia dulu lalai, asal-asalan di dalam melaksanakannya, namun dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Agung. Oleh karena itu, ada seorang ulama yang berdoa, ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari merasa diri ini besar, padahal di sisimu kerdil. Ya Allah, hamba berlindung dari merasa diri ini besar, padahal diri ini di sisimu kerdil, kecil, hina. Kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain disebutkan, man amila salihan falinafsi. Siapa saja yang beramal saleh, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Maksudnya bukan untuk orang lain. Kebaikan dari amal saleh yang dia lakukan kembali untuk dirinya sendiri kelak, bukan untuk orang lain. Makanya sebesar apapun amal soleh yang dilakukan, menurut kita besar, itu kalau kita bisa istiqomah dalam mengamalkannya dan ikhlas dan benar, itu sebetulnya kebaikannya buat kita, bukan buat orang lain. Apapun loh itu, baik yang ada hubungannya dengan materi maupun tidak. Kata seorang ulama, janganlah kita berkata kepada orang yang datang kepada kita, mengatakan seperti ini, dia datang kepada kita di saat dia perlu saja, tapi ketika dia tidak perlu kepada kita, tidak memerlukan kita, dia tidak datang. Tidak usah mengatakan itu, tapi ucapkanlah, ini teori ya, teori, tapi ucapkanlah alhamdulillah yang telah memudahkan kita untuk menutupi kebutuhannya. Alhamdulillah yang telah memudahkan kita untuk menutupi kebutuhannya. Sebab sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas au kama qala. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu teorinya ya seperti, tapi prakteknya itu yang berat. Prakteknya yang berat. Coba misal, ini kita sudah belajar teori tersebut, lalu ada saudara kita sudah lama gitu nggak ketemu sama kita, datang-datang ada keperluan sama kita apa gitu, kira-kira antara teori dan praktek kita bisa nggak mempraktekkan dengan benar gitu, atau kita gimana gitu. Memang beda ya. Ini ada hubungan dengan masalah kekuatan katanya. Kata seorang ulama, setiap orang itu diberi dua kekuatan. Satu, kekuatan ilmu dan teori. Dua, kekuatan amal dan keinginan.
Itu kalau dua-duanya ada, maka sempurna hidupnya. Tapi Allahu alam, apa yang terjadi bagaimana? Apakah kekuatan ilmu yang dia ketahui dan teori yang dia ketahui berarti atau otomatis dapat dipraktekkan dalam kehidupan? Belum tentu. Belum tentu. Karena harus ada kekuatan yang lain, yaitu kekuatan beramal dan keinginan. Bagaimana mungkin bisa beramal dan punya keinginan yang kuat atau bagaimana mungkin ilmu dan teori bisa terlaksanakan apabila kekuatan yang lain tidak ada, yaitu kekuatan beramal dan keinginan, begitu. Nah, ilmu dan teori yang utama dan pertama untuk memotivasi amalan dan memiliki keinginan yang kuat adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ilmu tauhid. Itulah yang akan memotivasi seseorang untuk bisa beramal. Karena beramal itu kan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin mengenal Sang Pencipta, semakin mengenal Sang Pelimpah rizki, maka akan semakin semangat dan kuat di dalam beramal, gitu. Sebaliknya, ini teorinya seperti apa, ilmunya seperti apa, karena tidak jelas tujuannya, nanti amalannya bagaimana, gitu. Memang seperti itu. Semoga Allah merahmati seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi, menyayangi seorang hamba yang menyaksikan salah satu bentuk lupa atau salah satu kesalahan. Dia menyaksikan lupa dan kesalahan dari saudaranya, lalu ia mengislahnya, lalu ia memperbaikinya dengan cara memaafkannya, tidak menjauhinya. Semoga Allah merahmatinya. Dia memperbaikinya dengan memaafkannya, tidak mencelanya. Karena setiap orang itu tidaklah jauh dari kesalahan. Setiap orang itu tidak jauh dari kesalahan, kecuali yang dijaga, dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu al-ma'sum, yang dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kiranya menyatukan hati kaum muslimin, menyatukan hati kaum muslimin. Selesai sudah ungkapan kata hikmah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya, mudah-mudahan ungkapan indah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah tadi merupakan sebaik-baik ringkasan dalam masalah husnul dzan. Wa la'alla hadhil kalimat khairu talkhisin li mas'alati husnul dzan.
Fas'alullah ta'ala an yarzuqana husnal dhanni bil muslimin wa an yamunna alaina bi fadlihi fala tara a'yununa illa khairan. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata penulis, agar kiranya melimpahkan rizki kepada kita semua, rizki berupa husnul dzan terhadap kaum muslimin, dan kiranya melimpahkan, memberikan, mengkaruniakan kepada kita dengan karunia-Nya, menganugerahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga mata kita tidak melihat kecuali hanya melihat kebaikan. Ini ucapan-ucapan tanda-tanda ahli jannah ya, seperti ini. Betapa indah ucapannya dan betapa indah prakteknya, karena beliau diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kekuatan ilmu dan teori, dan di dalam kekuatan amal dan keinginan yang kuat. Selanjutnya, yang kedua, al-irda'u wa adamul istiqsa'i, menutup mata dan tidak menggali-gali berita. Qala al-Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullah, haqiqatul mahabbati fillah annaha la tazidu bil birri wa la tanqusu bil jafai. Kata Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullah, hakikat cinta di jalan Allah, hakikat cinta di jalan Allah, atau cinta di jalan Allah yang sejati itu apa? Cinta di jalan Allah yang sejati adalah tidak bertambah karena perbuatan kebajikan. Perhatikan, cinta di jalan Allah yang sejati itu tidak bertambah karena bertambahnya kebajikan, tidak, dan tidak berkurang karena tidak dipedulikan. Mengapa cinta yang sejati di jalan Allah itu tidak bertambah dengan bertambahnya kebajikan? Sebab jika kebajikan itu tidak ada, maka akan berbalik, maka akan berkurang. Jika kebajikan itu tidak bertambah, maka akhirnya akan berkurang. Itu konsekuensi. Makanya begini, kalau dalam keluarga ya, jadi kita berkeluarga suami istri gitu, itu kan kita saling mencintainya apa? Di jalan Allah atau bukan gitu. Kan pernikahan kan ibadah, berarti kan di jalan Allah. Nah, tanda cinta seorang suami kepada istri dan seorang istri kepada suami yang sejati adalah cinta tersebut tidak bertambah karena suami berbuat baik, menambah berbuat baiknya kepada istri, atau seorang istri menambah berbuat baik kepada suami. Tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang walaupun suami sewaktu-waktu atau kadang-kadang tidak peduli, atau istri kadang-kadang tidak peduli, tidak berkurang. Itu namanya cinta sejati.
Kalau yang bukan di jalan Allah itu tidak sejati, berarti yaitu dia bertambah, cintanya bertambah karena bertambah kebaikan, cintanya berkurang karena berkurang kebaikan, atau tidak ada kepedulian karena dicuekkan lalu cintanya berkurang, karena diberikan tambahan lalu cintanya tambah. Itu bukan cinta sejati, itu buta aja, bukan cinta buta juga. Cinta apa itu namanya? Itu cinta-cintaan ya, cinta jalanan katanya. Cinta jalanan nggak serius, itu cinta yang nggak serius. Saya begini, ada nggak di antara keluarga ya, rumah tangga, ada yang begini? Ada nggak dalam kenyataan, jika suami menambah uang belanja maka istri lebih sayang, tambah sayang? Ada nggak seperti itu? Nah, terus yang selanjutnya sebaliknya, jika suami tidak menambah uang belanja lalu sayangnya tadi berkurang, ada nggak yang seperti itu? Jika ada, maka cinta mereka berdua bukan cinta sejati di jalan Allah, itu cinta-cintaan. Kamu tambah, tak tambahin, kamu kurangin, tak kurangin banyak, itu namanya balas dendam. Yang benar adalah tetap seperti itu walaupun ditambah, tidak berkurang walaupun tidak ada tambahan atau ada pengurangan, gitu. Teorinya seperti itu, tapi prakteknya lagi-lagi kalau ditambah tambah sayang, dikurangi enak aja kan gitu. Nah, gitu. Makanya harus belajar hakikat cinta dalam segalanya, mau cinta di rumah tangga, mau cinta dalam komunitas, mau cinta dalam keluarga besar, sama seperti ini. Kalau tidak seperti ini, maka bukan cinta yang sejati di jalan Allah. Penyebab yang kedua untuk memperkuat tali ukhuwah tadi, menutup mata dan tidak menggali-gali berita. Terhadap siapa? Terhadap saudara. Maksudnya apa? Wal maqsudu bihadza an taghudda tarfaka, an taghudda tarfaka amma tajidu min uyubin idza kana al-fadlu a'zama, li'annahu ma min insanin illa wa fihi aibun wal ma'sumu huwa an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya, amma baqiyatul bashari falaisu bima'sumin bal la budda lahum min khata'in wa zalalin. Maksud dari sebab yang kedua dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah adalah, maksudnya adalah Anda menutup mata, Anda menundukkan mata Anda dari yang Anda dapatkan berupa celah-celah dan kekurangan yang dimiliki oleh saudara Anda. Jika keutamaan dan kelebihan dan kebaikan saudara Anda itu lebih besar. Mengapa? Karena tidak ada orang yang tidak bersalah, tidak ada orang yang tidak mempunyai kekurangan. Pasti punya kekurangan dan kesalahan. Sedangkan yang maksum hanya Rasulullah SAW dan para
Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun selain beliau bukan maksum, dan mau tidak mau harus ada kesalahan dan terpeleset, bisa jatuh. Kalau kita ingin memiliki, sebut sajalah, kalau seorang istri ingin memiliki seorang suami yang sempurna, paling sesempurnanya suami, tidak jauh dari sifat istri. Sama, seorang suami ingin memiliki istri yang sempurna, sesempurnanya istri paling mirip dengan ya kamu itu gitu. Sama apanya? Ya sama rajinnya, sama sungguh-sungguhnya, sama rajinnya, pokoknya gitulah, sama yang baik-baiknya. Kalau yang tidak baik jangan disebutkan karena kebanyakan. Yang baiknya aja disebutkan. Sama semangat dalam thalabul ilmi, sama rajin dalam bekerja, tolong menolong dalam kebaikan, gitu aja lah. Itu yang dicari. Mungkin nggak ada istri yang begini, Mas, Mbok iyo kamu itu kayak itu loh Mas, kayak siapa gitu yang suami lain. Apa jawaban suami? Dek, aku ini ya seperti kamu sebetulnya, nggak bisa. Aku ini ya kamu, malah kamu ingin seperti yang lain, nggak bisa. Atau suami bilang ke istri, Dek, Bu, kamu tuh seperti istrinya itu. Apa jawabannya? Mas, cocoknya tuh saya tuh ya sama kamu, cocoknya ya seperti kamu, ya kayak gini, nggak bisa diubah Mas. Kita rubahnya bareng-bareng aja. Ingin kayak dia ya kita sama-sama kayak dia, gimana? Seperti seorang bapak dan seorang tua ingin begini, enak ya punya anak seperti anak itu. Sama itu juga bilang, enak ya punya anak seperti anak itu. Sama. Mau kemana lagi? Mau lari kemana? Ya gitu aja sudah. Yang paling penting tuh ini. Contoh suami istri. Tadi kan begini. Maksudnya, karena ukhuwahnya ini ukhuwah keluarga misalnya. Maksudnya Anda menutup mata jika Anda mendapatkan kekurangan dari pasangan Anda. Apabila, dan itu pasti insya Allah, apabila kelebihannya, keutamaannya jauh lebih banyak. Dan itu insya Allah pasti artinya kelebihan pasangan kita itu jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Itu pasti, jangan dibalik dong. Kalau dibalik kita kena juga masalahnya. Kalau kita balik kita kena juga, karena sama. Nah juga pasangan kok azzaujani, kok pasangan ya sama. Kamu pasanganku dalam apa? Segalanya. Udah gitu. Memang mau tidak mau seperti itu. Kita dulu belajar juga bahwa setiap calon pengantin ya, setiap calon pengantin itu satu sama lain mengapa terjadi kesepakatan menuju akad dan pernikahan, akad dan walimah. Jawabannya adalah karena satu sama lain sudah melihat keutamaan. Bahasa lainnya kesempurnaan.
dan tidak mungkin melihat kekurangan. Makanya terjadilah dengan izin Allah persatuan dan kesatuan. Laki-laki melihat calon suami melihat calon istri ada keutamaan, cocok nih. Calon istri melihat calon suami ada keutamaan, kelebihan, cocok nih buat saya, gitu. Sepakat gimana bulan depan tanggal segini, hari begini, jam segini, ya bismillah, jadi pernikahan, jadi persatuan. Setelah itu ada yang disebut dengan bulan yang ada madunya. Bulan yang ada madunya. Bulan yang bermadu kira-kira berapa bulan? Ada yang mengatakan bulan yang ada madunya maksimal 3 bulan, seperti magang di perusahaan. Jadi kelihatan manisnya kesempurnaan yang sama-sama kita sepakati itu dalam 3 bulan. Kalau laki-laki mungkin sampai habis dulu tabungannya, gitu ya, persediaan dalam 3 bulan. Nanti kalau istri menghabiskan dulu apalah kesempurnaan dia, kecantikan atau kerapihan dan lain sebagainya dalam 3 bulan, atau pelayanan dan lain sebagainya dalam 3 bulan. Setelah itu dilihat bagaimana perilaku kedua belah pihak setelah magang tadi. Sebut saja setelah 3 bulan agak menipis, sebut saja 3 bulan selanjutnya, 3 bulan agak sudah berbeda kerapihan dan lain sebagainya. Mulailah di situ akan ada ujian. Kata seorang ulama, dunia ini hanyalah ujian untuk menampakkan sikap. Jiwa-jiwa itu berbeda karena berbeda sikap, dan satu sama lain lebih utama karena juga berbeda sikap. Contoh suami istri, contoh dalam keluarga. Ketika sebut saja tidak ada ujian, karena mungkin kita menganggap bahwa kesenangan itu bukan ujian, padahal ujian. Tapi pada umumnya yang disebut ujian itu yang menyempitkan. Ketika kesempitan itu datang, kira-kira apakah sikap di keluarga tersebut, baik keluarga kecil maupun besar, sikapnya sama atau berbeda? Kayaknya akan berbeda. Kayaknya akan berbeda. Karena perbedaan jiwa dilihat dari perbedaan sikap di saat terkena ujian. Contoh, ada orang misalkan sedang berjalan terpeleset terus jatuh. Mungkin dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau membaca zikir yang lain. Itu setelah ada ujian. Yang satu lagi ada jatuh lagi, terpeleset jatuh lagi. Apakah kira-kira sama ucapannya atau beda? Bisa jadi beda, bisa jadi sama, bisa jadi beda. Sesuai dengan apa kira-kira? Ya tadi, menghadapi ujian gitu. Sikap itulah yang membedakan, bukan ujiannya. Ujian bisa sama, tapi sikap bisa berbeda. Begitu. Contoh, kalau anak kita sakit,
Anak kita sakit, baru punya anak satu misalnya, terus sakit. Kira-kira apakah sikap suami dan istri sama dalam mensikapi ujian ini? Beda juga. Beda juga. Suami mengatakan nggak apa-apa, insya Allah sebentar lagi sembuh. Kata istri, gimana nih mas? Gimana nih? Ayo kita cepat periksa gimana? Gitu. Nanti ke mertuanya, ayo cepat nanti malah gitu. Beda sikapnya semuanya. Yang lain santai, biasa aja. Insya Allah ini karena mungkin kecapean dan sebagainya gitu, santai. Yang satu lagi, oh gimana? Nggak bisa dong seperti, ayo cepat. Sikap akan berbeda dari ujian. Karena ada ujian gitu. Beda kalau ujiannya belum ada, kita semuanya ketawa semua, anak ketawa, istri ketawa, suami ketawa gitu. Tapi kalau sudah ada kesempitan, lihat bagaimana sikap masing-masing. Dari situlah jiwa-jiwa akan berbeda. Qala ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu kepada Allah gitu. Jadi kesimpulannya sementara ya yang kedua ini, tundukkan mata atau tutup mata jika melihat kesalahan dari seseorang yang keutamaannya jauh lebih besar. Karena tidak ada orang yang tidak bersalah, karena tidak ada yang tidak memiliki kekurangan sama sekali. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lain alaihi salatu wassalam yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selain beliau-beliau akan ada terpeleset ucap, terpeleset perilaku dan lain sebagainya. Itu biasa. Tadi kita sudah dinasihati oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullahu ta'ala, jika menyaksikan lupa dan salah dari saudaranya, memperbaiki dengan cara memaafkan, tidak menjauhkan. Wallahu ta'ala alam. Sementara demikian yang bisa kita baca pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada yang bisa diambil faidah dan manfaatnya. Semua yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi dan dari setan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atubu ilaih. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan.